Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 3, kelas 3 halaman 81, 82, 83, 84, 85, dan halaman 86. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan langsung saja kita akan mulai pembahasannya di halaman 81. Di halaman 81 yang bawah, di sini kita diperintah, yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Jadi kita diminta untuk menuliskan sifat benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, ini alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan atau perintah ini. Yang pertama, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, dapat digenggam. Yang ketiga, memiliki berat dan volume tetap. Ini kunci jawaban buku kelas 3 tema 3 halaman 81. Kita lanjut lagi ke halaman 82. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan itu kemudian kita diminta untuk mengisi tabel di halaman 82. Ini yang pertama, contohnya itu nama bendanya pensil. Kemudian untuk bagian bentuknya berubah sesuai tempat itu kita silang karena tidak sesuai. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, kita centang karena sesuai dengan pensil. Kemudian dapat digenggam kita centang karena pensil dapat digenggam. Kemudian tidak dapat digenggam kita silang karena pensil tidak dapat disilang. Jadi yang dicentang itu artinya yang sesuai, yang disilang itu artinya tidak sesuai. Yang kedua ada buku. Bentuknya berubah sesuai tempat kita silang, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah kita centang. Dapat digenggam kita centang, tidak dapat digenggam kita silang. Yang ketiga, penghapus. Bentuknya berubah sesuai tempat kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah kita centang. Dapat digenggam kita centang, tidak dapat digenggam kita silang. Sisir. Bentuknya berubah sesuai tempat kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah kita centang, dapat digenggam kita centang, dan tidak dapat digenggam kita silang. Yang kelima, spidol. Bentuknya berubah sesuai tempat kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah kita centang. Dapat digenggam kita centang dan tidak dapat digenggam kita silang. Nah, ini tadi kunci jawaban untuk halaman 82. Kita lanjut lagi ke halaman 83. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat yang pertama, bentuk benda padat tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Artinya benda padat itu seperti pensil atau buku, dimanapun dia diletakkan bentuknya akan tetap. Kita letakkan di gelas, kita letakkan di ember, kita letakkan di atas meja, bentuknya akan tetap, tidak berubah. Itu untuk sifat yang pertama. Yang kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Tentu saja kita bisa menggenggam pensil, kita bisa menggenggam ballpoint dan sebagainya. Karena apa kita bisa menggenggam? Karena bentuknya yang padat. Ini untuk sifat yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi. Di bawahnya, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Jawabannya ya, sama. Pengamatan dengan hasil percobaan hasilnya sama. Ini untuk jawaban soal di bawahnya. Kita lanjut lagi di bawahnya.
ke halaman 84 ya. Itu tadi kunci jawaban halaman 83. Sekarang kita lanjut ke halaman 84. Di halaman 84, ini ada perintah selesaikan soal di bawah ini. Nah, ini ada soal kita diminta untuk mengerjakannya. Nomor 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai saat Udin telah sampai ke garis akhir. Beni baru menempuh 20 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini caranya seperti ini. Ini yang nomor 1. 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Nah, ini jawaban yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih di halaman 84. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Jawabannya 4.750 meter ditambah 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Ini kunci jawaban untuk soal nomor 2 yang ada di halaman 84. Kita lanjutkan lagi ke halaman 85. Soal nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Jawabannya seperti ini. 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Ini jawaban untuk nomor 3. Soal nomor 3 di halaman 85. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Jawabannya, yang pertama kita tulis dulu 130 km. Yang kedua kita tulis 50.000 meter. 50.000 meter ini kita jadikan menjadi kilometer. Dan hasilnya 50.000 meter itu sama dengan 50 km. Selanjutnya 130 km. Karena 130-nya sudah kilometer dan 50-nya sudah kilometer, maka langsung saja kita kurangkan. 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Nah, ini kunci jawaban untuk buku kelas 3, tema 3 halaman 85. Kita lanjut ke halaman 86. Di sini ada pertanyaan di halaman 86.
Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jawabannya seperti ini. 3 dikali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Nah, 3 kali, kenapa 3 kali? Karena di sini di soalnya atau di pertanyaannya itu tertulis 3 kali. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah ke pasar. Nah, karena di sini 3 kali, maka di sini juga kita tulis 3 kali. Setelah itu kali 100 meter. 100 meter itu dari sini. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Nah, 100 meternya diambil dari sini. 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Nah, demikian tadi pembahasan kunci jawaban untuk buku tema 3 kelas 3 halaman 81, 82, 83, 84, 85, dan 86. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.